Halo, jumpa kembali channel MD. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai fanatisme. Kita ketahui bahwa fanatisme ini lebih kepada suatu paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu, ya biasanya terhadap orang, tokoh, atau siapapun secara berlebihan. Artinya dia tertarik dengan objek itu atau subjek, tapi yang tidak bisa dikatakan ya di atas normal atau berlebihan. Ya bisa itu tertarik kepada suatu tokoh. Ya kita ketahui bahwa orang kalau sudah fanatik terhadap suatu subjek, baik itu pada suatu tokoh, biasanya orang yang tersebut, baik itu secara individu, kelompok, atau secara beramai-ramai, dia akan mencari cara apapun untuk membela subjek atau tokoh yang menjadi fanatik dia. Jadi apapun yang kita sampaikan kepada orang yang sudah fanatik terhadap sesuatu orang atau subjek, itu tidak akan serta-merta bisa dia tangkap di kepalanya. Karena kenapa? Dia sudah terbawa dan tertarik secara berlebihan terhadap sesuatu subjek. Ya katakanlah saya contohkan terhadap satu tokoh. Saya tidak sebutkan itu tokoh siapa, atau tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemimpin, tokoh politik atau apapun. Saya tidak menyebutkan secara lengkap, tapi saya umpamakan ini seperti katakanlah tokoh. Artinya siapapun, baik itu individu atau kelompok yang sudah fanatik terhadap seseorang atau terhadap ketokohan seseorang, itu sangat sulit untuk kita memberikan suatu gambaran. Misalkan orang yang dia fanatikkan itu ada tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu sangat sulit kita masukkan karena dia sudah terbawa dengan fanatisme. Maka saya bilang dia tertarik secara berlebihan. Maka dari itu yang ingin saya sampaikan mengenai fanatisme ini adalah ketika orang sudah banyak fanatik terhadap sesuatu ketokohan atau sudah membentuk suatu kelompok dan itu semakin membesar, ketika ada kelompok lain atau individu lain yang mencoba untuk masuk yang tidak sesuai dengan konsep fanatisme yang ada dalam kelompok itu, maka itu akan terjadi benturan. Dan yang bahaya lagi, ketika ada indikator atau ada kelompok, baik itu individu yang memanfaatkan benturan itu dan dia masuk untuk ke dalam suatu kelompok fanatis itu untuk memberi dukungan dan membesarkan kelompok itu, dan kita tidak tahu apakah dia betul fanatik terhadap kelompok itu atau memang untuk sekedar mengambil keuntungan atau kepentingan dari kelompok fanatik tadi. Jadi itu bisa kita lihat dari gambaran kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak sebutkan secara detail, tapi itu bisa kita rasakan, sahabat. Ketika ada suatu kelompok yang sudah banyak pengikutnya,
dan pengikutnya itu sudah terlalu terbawa fanatisme, nah itu mereka akan membentuk suatu kelompok dan membesar, dan kelompok ini juga akan didukung. Itu ada dua kategori, yaitu orang yang mendukung karena fanatisme dan orang yang mengambil keuntungan karena kelompok fanatik itu. Jadi itu yang bisa kita rasakan. Jadi yang menjadi masalah sekarang, kelompok fanatisme ini dia tidak serta-merta mudah kita memberikan masukan ide yang tidak sependapat atau sepemahaman dengan kelompok fanatik dia, karena dia sudah ibaratnya sudah berlebihan, sudah tertariknya berlebihan. Apapun yang kita sampaikan itu tidak serta-merta mudah diterima dengan mereka. Mereka sudah membentuk suatu konsep bahwa apapun yang dia lakukan dari kelompok ini itu sudah dianggap benar. Jadi ya ini saya tidak perlu panjang lebar, tapi itu bisa sahabat-sahabat rasakanlah fenomena yang terjadi di wilayah kalian masing-masing atau di negara kita ini. Karena kenapa? Konsep fanatisme ini sangat dibutuhkan bagi seorang atau kelompok, karena dia bisa mewadahi orang banyak dan menarik para pengikutnya, dan itu bisa juga menarik para pendukung yang mereka punya kepentingan lain untuk hal itu. Maka dari itu kita seharusnya mencoba berpikir, menelaah atau memahami suatu masalah atau suatu fenomena fanatisme ini dengan memahami berbagai sumber, tidak hanya dari satu sumber, tapi kita menggali beberapa sumber untuk melakukan perbandingan apakah kelompok fanatik ini bisa memberikan betul-betul apa yang dalam tanda hal ini yang nuansanya positif, ataupun yang dia memang negatif, atau ya saya katakan dalam arti ada tujuan kelompok fanatik ini untuk membangun, baik sisi itu apakah kita belum tahu muaranya kemana, tapi dia memiliki kekuatan yang besar ketika para pengikutnya ini sudah membesar. Artinya dia akan menarik untuk membesarkan diri kelompok ini, sehingga dia memiliki kekuatan itu yang untuk menangkal apabila ada perbedaan dari luar kelompok fanatik ini. Jadi saran saya, ketika kita ingin mencerna sesuatu hal, itu gali beberapa sumber, apakah ini benar atau tidak langsung ke arah ngikut ke kelompok fanatik ini. Karena kenapa? Kita manusia sudah punya kodrat, dikasih akal dan pikiran, dan disuruh Al-Quran mengatakan bahwa Iqra, bacalah. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sahabat channel